Halo, halo Kak Silvi. Ya, sebentar ya. Kita kalem dulu guys. Kalem dulu karena kita nunggu sampai 1000 views. Kalem dulu. Halo Bro Akmal. Halo Kak Silvi. Halo, halo, halo. Oke, Kusdiantoro udah standby. Sabar, sabar ya. Sabar dulu. Ini aku udah prepare pertanyaan-pertanyaannya. Halo Bro Akmal, anjay. Oke, sepertinya udah banyak yang nonton. Mungkin aku undang dulu deh ya. Mas Kusdiantoronya kita undang dulu ya. Bentar. Kita undang dulu guys. Kusdiantoro. Oke. Bentar ya guys, santai. Ini cara ngundang gimana sih? Mas Kus coba request mas. Oke. Oke buat teman-teman, selamat datang di live IG saya malam ini. Ini kita ngobrol santai aja sih. Kita akan ngobrol santai terkait bagaimana cara kita mengelola keuangan kita ya. Dan kebetulan ini sudah ada Mas Kusdiantoro. Halo Mas Kusdiantoro. Halo Mas Indra. Halo, halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Hujan deras Mas di luar. Iya, di Surabaya hujan. Saya lagi di kafe ini. Nah, sambil kita live sambil kita nongkrong Mas. Jadi biasa anak muda Mas. Makanya kita sambil nongkrong. Mas Kus di mana sekarang Mas? Lagi di mana Mas? Di rumah Mas Indra. Oh, di rumah ya? Oke. Oke, lagi di rumah ya Mas? Oke. Mungkin koneksinya Mas Kus di ini ya. Halo? Halo, ya Mas. Lancar, lancar. Oke. Koneksinya lancar. Oke, lancar ya. Siap, dengar suara saya semua? Mas Kus dengar suara saya ya? Oke, Dengar kita jelas. mulai lagi. Ini kayaknya udah banyak sih 13 views ya. Saya kemarin live juga segini-segini aja yang nonton. Semoga ini banyak dan semoga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman ya terkait bagaimana cara mengelola keuangan kita ya, khususnya di era digital ini banyak sekali platform-platform finansial yang membantu kita untuk mengelola keuangan. Oke, mungkin Mas Kus boleh perkenalan diri dulu sebelum saya nanti. Ya, halo teman-teman semua. Kenalin, namaku Muhammad Kusdiantoro. Saat ini saya aktif financial consultant, jadi di perusahaan sekuritas, perusahaan future. Mungkin teman-teman tahu tempatnya di Tunjungan Plaza ya. Jadi perusahaan Falguni ini bergerak di bidang investment, macam-macam instrumennya. Jadi nggak hanya reksadana, ada juga sekuritas saham, kemudian ada kita produknya emas, oil, forex mungkin teman-teman tahu ya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah saya sudah jalan kurang lebih 6 tahunan dan wow, udah lama ya Mas berarti ya? Lumayan Mas Indra, lumayan. Oke Mas, ini kita langsung lanjut ke materi aja ya Mas. Jadi Oke Mas, jadi sebenarnya kita kan membawakan tema menabung atau investasi ya Mas. Ya. Nah, kita bahas dulu nih menabung. Tapi sebelum kita bahas menabung, mungkin Mas Kus bisa jelasin nggak sih bagaimana
ekonomi sekarang itu yang khususnya mungkin mulai bangkit lagi ya setelah corona ini. Mungkin menurut Mas Kus gimana tentang ekonomi Indonesia saat ini khususnya? Oke, baik. Jadi pertanyaan pertama ini tentang kondisi ekonomi yang sekarang, Mas Indra. Jadi Iya, mungkin teman-teman ini sudah pada tahu ya. Jadi dari kita ada yang mungkin perusahaannya berkembang, kemudian tahu-tahu dengan pandemi seperti ini banyak kasus dirumahkan alias di PHK iya, atau enggak pengurangan gaji dan lain sebagainya. Jadi iya. pandemi seperti ini memang jarang, nggak tiap tahun ada. Terakhir tahun 2008 krisis ekonomi, 1998 kurang lebih antara 20 tahun sekali. Jadi musim pandemi seperti ini memang kita nggak tahu antisipasinya karena mungkin di seumuran kita Mas Hendra, antara 20-30 tahun baru ngerasain yang seperti ini itu tahun ini. Jadi Oh tahun-tahun gitu ya. tahun-tahun yang memberatkan sekali dari semua aspek, Mas. Dari mulai dari individu perorangan, kemudian dari perusahaan-perusahaan kecil, menengah, UMKM semuanya kena dampaknya, Mas. Kayak gitu. Setahu Betul sekali saya, ya Mas. Mas. Benar. Iya, iya. Dan mungkin mulai sekarang udah mulai kembali lagi ekonomi yang udah mulai pulih, Iya, adanya new normal. betul, Dari itu betul. bisnis-bisnis New sudah mulai normal. jalan ya Mas. Iya Iya, betul. iya, Mas Hendra. Oke Mas, kebetulan kan kita bahas sekarang tentang finansial lah Mas. Menurut Mas, bagaimana sih cara kita mengatur kesehatan finansial khususnya buat kaum muda ini kan pada baru-baru kerja ya, khususnya di teman-teman saya juga lagi kerja, terus dia baru-baru kerja dan mungkin belum sampai setahun bahkan 2 tahun. Mungkin menurut Mas, bagaimana sih cara kita mengelola keuangan kita agar kita tuh nggak tergoda dengan hal-hal yang menurut kita tuh belum penting buat diri kita sendiri gitu. Oke, pertanyaannya bagus, Mas Hendra. Jadi mengelola keuangan saat pandemi seperti ini memang jadi tantangan tersendiri, Mas Hendra. Jadi sejumlah Iya. masyarakat ini sudah tahu cara mengelola keuangan sebenarnya. Mungkin dari beberapa bulan yang lalu melakukan langkah-langkah kecil finansial kayak menabung, kemudian investasi, terus segelintir cara dilakukan teman-teman Iya. itu untuk mempersiapkan skenario ya Mas, skenario keuangan yang terburuk jika ada wave kedua atau gelombang kedua COVID ini. Jadi sempat saya melihat data dari data perbankan Indonesia itu dari tahun dari tahun 2019 sebelum ada pandemi corona seperti ini, rata-rata pendapatan masyarakat itu masih yang digunakan untuk konsumsi itu menurun. Jadi banyak orang yang kemudian ngehold untuk belanja, meskipun kita ngeliat realitanya banyak orang yang sekarang malah beli barang-barang yang mungkin nggak terlalu urgent seperti kayak makanan, kemudian pakaian. Nah, data Iya. bank ini juga nyebutin Mas Indra, jadi banyak orang itu ternyata tingkat untuk penekanan uang keluar dari dompet ya itu berkurang. Kemudian banyak juga untuk masuk ke tabungan. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah termasuk pintar dalam mengelola keuangan, antara lain dengan menabung, menekan semua kebutuhannya dia, kemudian dialurkan Mas ya, ke tabungan, beberapa tabungan itu supaya apa? Supaya bisa bertahan lama Mas ya. Jadi seperti ini itu kita yang mungkin pegawai biasa yang mungkin sekarang lagi dirumahkan atau enggak, kemudian gajinya dikurangi dan sebagainya, itu opsi yang pertama dia harus hemat Mas Hendra. Harus gitu. neken. Biasanya dia beli pakaian 1 bulan mungkin 5 kali, mungkin dia ngebut daripada saya nggak makan, mending daripada saya beli pakaian mending buat makan. Cuman kenyataannya kan sekarang gitu ya. Teman-teman milenial kan saya ngelihatnya Mas Hendra, jadi banyak juga yang nggak bisa untuk ngebut kebiasaan nongkrong ke kafe dan sebagainya, kayak gitu sih Mas Hendra. Oke Mas, jadi gitu ya Mas. Banyak banget ya penjelasannya. Mungkin saya ambil case aja ya Mas. Case-nya gini, misal gaji saya 5 juta per bulan. Menurut Mas, pengelolaannya gimana itu? Uang buat biaya hidup segala macam enak gimana Mas?
Baik. Pertanyaannya untuk Mas Hendra dan teman-teman semua yang kurang lebih kayak gitu ya. Ya kurang gitu kayak Jadi gitu biasanya kan gitu ya. masalah gaji itu kan sebenarnya dari sebelum ini mungkin Mas Hendra sekarang 5 juta, mungkin sebelumnya 10 juta. Oh bisa aja mas, saya mah masih kecil mas. Jadi ini yang pertama yang dilakukan itu menabung, Mas Hendra. Iya menabung. Menabung itu penting. Kalau saya bilang menabung itu penting karena yang pertama dengan case seperti ini mungkin nextnya kita semuanya itu mengerti arti luasnya tentang menabung. Karena yang pertama untuk antisipasi kondisi darurat seperti ini Mas, atau disebut dana darurat. Dan darurat ya mas. Harus ada Mas. Jadi enggak kemudian nabung itu terakhir. Jadi Mas Hendra katakan gaji 5 juta. Dijajani semuanya, terus kemudian sisa 200 ditabung, 200 itu bukan menabung Mas Hendra, tapi menyisihkan. Sisanya, uang sisa. Oh Dan bukan itu menabung kalau berarti ya. misalnya iya kalau sisa Mas, ya kalau sisa, kalau misalnya 200 ya udah dihabisin sekalian untuk besok kan gajian kan kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin jarang ya mendengar kata-kata menabung itu penting. Mungkin orang-orang dulu Mas ya itu sangat rajin menabung. Karena yang pertama dengan menabung itu kita bisa mengolah keuangan, mengatur keuangan. Banyak orang dulu Mas Hendra, terutama orang tua kita dulu kan suka nabung, kemudian membelikan aset berupa rumah, kemudian berupa tanah, atau yang sekarang kayak apa ya, merayakan pernikahan anak dan sebagainya. Orang-orang tua dulu nggak kenal Mas Hendra yang namanya investasi. Kenalnya hanya menabung, kerja, menabung. Tapi tanpa betul, Mas. Iya, memang mereka ngelihatnya kenapa harus beli tanah, beli sawah. Mereka nggak pernah tahu perhitungan keuntungannya selama mungkin 10 tahun ke depan, nggak ada yang bisa prediksi, Mas. Betul sekali. Memang adat atau tradisi orang tua zaman dulu itu memang harus ditiru. Nah, dengan kelebihan di era seperti ini, di era digital ini, harusnya teman-teman termasuk saya itu lebih gampang menabung karena sekarang banyak opsi-opsi dari perbankan itu ngasih kemudahan-kemudahan tentang betul, sangat betul. Jadi gambarannya Mas Hendra ketika gaji 5 juta itu mau diapain supaya awet ya Mas ya. Betul. Nah, masalah awet enggaknya itu kan balik lagi Mas Hendra ini ngatur keuangan dari depan atau enggak, ada perencanaan keuangan enggak. Iya betul, harus benar-benar ada perencanaan keuangan ya Mas. Ya, jadi keadaan yang mungkin kita lewati kayak misalnya Mas Hendra usia berapa sekarang? Saya sekarang 23. 23. Nah, iya, Mas Hendra ini target menikah di tahun berapa? Nah, kalau target menikah sih belum ada ya Mas. Kalau umur sih belum ada. Kalau saya targetnya tuh target yang penting ini aja nih Mas. Saya bisa finansial saya kuat untuk istri saya nanti Mas. Kalau umur sih nggak nentu. Kalau semuanya diomongin nanti itu nggak ada habisnya Mas. Karena kita itu harus benar-benar melek masalah finansial. Terutama teman-teman yang sekarang gajinya gede. Itu dengan cara apa? Mungkin dengan cara menabung yang pertama. Level yang pertama orang punya duit itu menabung. Jadi nggak harus berpikir harus usaha ini, usaha itu. Tapi yang paling safe, yang paling aman, kemudian banyak waktu luang untuk dibuat yang lain, itu menabung atau menekan pengeluaran. Jadi balik lagi Mas Hendra, orang nabung itu harus ada tujuannya. Kalau Mas Hendra nggak ada tujuannya, rasa nabung itu nggak ada. Betul, tapi tujuan. Karena kepingin nikah tahun ini atau nggak tahun depan, katakanlah budget IO Mas ya, budget IO, catering, lain-lain itu kalau tahun depan mungkin angka 100 juta itu lumayan Mas, gedung-gedungnya gitu loh. Nah, dengan target sekarang setahun ke depan Mas Hendra harus isi uang berapa dulu, biar nanti waktu hari Mas Hendra nggak harus bingung nyari pinjaman sana, ya karena berarti itu udah gak sehat ya Mas kalau udah minjem ya Mas. Sehat Mas, cuman sekarat. Iya. Kayak gitu Mas Hendra. Kita Oke Mas. Gimana Mas? Kita kan bahas nabung nih ya. Jadi nabung itu sangat perlu ya Mas, sangat penting. Betul, penting sekali.
kita bahas nabung sih Mas gini. Jadi memang kan nabung kan pasti ada kekurangan dan kelebihan ya Mas. Ya, siap. Kalau menurut Mas kekurangan dan kelebihan menabung tuh apa sih Mas? Sebenarnya menabung nggak ada kekurangan, Mas. Oh, Banyak nggak ada kekurangannya. ya, jadi kita Banyak ngomong kelebihannya. kenapa orang itu harus menabung, pentingnya menabung. Mm. Karena yang tadi saya sebutin, banyak orang mengira menabung itu buang-buang waktu, nanti dapat uang lagi untuk ini. Jadi yang pertama kita ada tujuan menabung untuk apa, Mas? Untuk antisipasi kondisi seperti ini, atau beli rumah, kemudian atau untuk biaya pensiun nanti di usia berapa, atau untuk liburan juga bisa, bahkan untuk pendidikan Mas Hendra. Pendidikan di sini Iya, iya. boleh pendidikan Mas Hendra atau nanti untuk pendidikan kecil kalau misalnya sudah menikah dan punya anak gitu Mas. Nah, Iya. untuk kekurangannya sendiri, jadi kita ngomong kekurangan versi saya, menabung ini sesuatu hal yang memang sulit jika nggak konsisten. Jadi katakanlah menabung ini ada auto debit ya, kan banyak Iya, macam menabung ada. banyak, Mas. Ada Nah, auto debit ya. ini ketika nabung itu ada peluang untuk diambil lagi kan gitu. Iya, Dengan iya. cara apa? Kan kita sekarang dimudahin Mas untuk tarik uang lewat ATM, kemudian lewat m-banking. Mungkin sekarang case-nya menabung tapi tengah-tengah bulan dikeluarin Mas. Oh, Gitu kan Mas ya. Jadi Iya, untuk iya. jangka panjang menabung ini satu langkah untuk mengantisipasi apapun yang ada di depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi jangannya jangka panjang Mas, bukan jangka pendek yang cuma 1 bulan, 2 bulan. Ini bukan Iya, betul Mas. Naruh duit ceritanya kayak gitu. Buat nikah kan jangka panjang Mas. Ya, betul. Apalagi buat nikah ya Mas. Iya, betul. Oke. Masku sudah nikah ya Mas? Udah, alhamdulillah. Oh, Mas. udah. Apa Oke, Mas. Apa lagi? Ini ada yang nanya sih Mas. Yang Ke mana? saya sih. Nabung di mana Kak Hendra? Mungkin jangan ke saya aja ya, mungkin dua-duanya ya. Mungkin saya dulu jawab, kalau saya nabung ya di bank. Saya ada 5 bank sih, cuma memang saya kelompokkan. Jadi ada kalau saya itu ada bank satu, misal bank A itu buat makan, atau bank B buat keperluan kayak saya misal mau beli headset, mau beli apapun yang keperluan saya di luar pangan ya seperti itu. Terus yang ketiga itu buat tabung. Saya juga menabung sih Mas. Jadi ada budget saya anggarkan buat menabung. Jadi memang dana itu nggak sama sekali nggak saya pakai kecuali buat dana darurat. Yeah. Itu sih. Itu. Yang duanya itu buat panas-panasan aja Mas. Kan ada 5, cuma di 3 dua buat panas-panasan aja. Saldonya kosong. Kalau Masku sendiri nabungnya di mana Mas? Kalau far. Kalau nabung saya memang cenderung jarang Mas. Saya hanya jarang ya? Iya, punya 2 rekening aja, jadi Bank Jatim sama Bank BCA. Jadi Bank BCA ini untuk kita ya biasa Mas untuk penggajian, salary, komisi. Itu BCA. Karena aksesnya gampang. Nah, saya pilih BCA dulu. Kita nggak nyebut merek ya Mas, yang di endorse BCA. Ya nggak apa-apa. Semua orang juga udah tahu BCA. Iya, Bank Jatim ini yang pertama ATM-nya susah Mas ditemuin. Iya. Jadi resiko untuk kita kemudian narik ATM itu susah gitu. Kalau nggak ATM bersama. Kemudian kalau mungkin nggak hanya berlaku di Bank Jatim aja, bank-bank lain mungkin menyediain kayak m-banking, ada ATM. Nah ini kalau memang kita niatin untuk menabung, pilih dulu instrumen dari bank tersebut. Apakah ada potongan bulanan atau untuk jangka panjang. Dan kemudian Mas Hendra, untuk yang memang kita niat untuk menabung, kalau bisa jangan dikasih kayak ATM. Kalau pakai ATM, kita untuk buku tabungan untuk ngecek, sebenarnya itu Pak Guru, tapi nggak harus dipantau tiap hari dengan minimal. Tapi balik lagi, basic untuk menabung ini harus untuk kebutuhan. Jadi kita menabung itu tujuan apa? Kalau tujuan itu betul. Kembali ke tujuan ya Mas. Iya, benar. Kembali ke tujuan ya kalau menabung ya. Benar, nabung. Iya. Oke Mas, lanjut aja ya Mas kita. Di sini hujan deras mungkin agak noise ya suaranya karena saya lagi di outdoor, jadi memang agak berisik. Mungkin kita lanjut aja Mas. Sekarang kan banyak ya Mas platform menabung. Iya, siap. Mungkin tadi udah disinggung sih ya, nabung di mana, terus menyambung ke era digital mungkin bank-bank sudah menyediakan m-banking maupun
aplikasi-aplikasi lain yang sangat mendukung Betul. buat kita menabung ya Mas. Termasuk cara mengelola keuangan kita. Sekarang bank-bank udah banyak yang mengeluarkan fitur-fitur menabung yang baik ya Mas, terutama gitu ya. Nah, mungkin saya langsung ke investasi sih Mas, karena tema kita malam ini kan menabung atau investasi ya. Mungkin untuk Siap. menabung sendiri, mungkin teman-teman udah pada paham lah ya, menabung intinya kita menyisihkan uang kita setiap bulannya atau setiap harinya ya. Untuk investasi sendiri, Mas Kus berinvestasi nggak sekarang? Saya jelasin dulu Mas, Ya. penjelasan tentang investasi. Jadi Oh investasi ya, boleh boleh Mas. ini, Boleh. ya, jadi kita ke basicnya dulu. Boleh boleh. Investasi ini satu hal yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan lain itu dalam rangka dengan tujuan untuk eh, mengelola. Jadi Ya. mengelola dana itu supaya tidak stuck nominalnya. Nah, jenis investasi ini banyak macamnya Mas. Ya. Balik lagi, instrumennya itu banyak, kemudian tujuannya ada, kemudian return Hah? apa yang didapat ketika kita berinvestasi kayak gitu. Betul betul. Kalau saya pribadi, investasinya Mas, investasi yang pertama ada reksadana. Reksadana. Ya, reksadana pasar uang itu ada memang dari kantor itu kita punya yang namanya jual beli kapital. Banyak teman-teman yang mengira orang nabung hanya di bank itu. Nah, setelah mulai ada orang menarik investasikan tabungan menarik dulu. Iya. Berikutnya apa? Hah? Terus kemudian apa yang didapat kita dan jangkanya juga apa lagi? Jadi step awal itu orang kita dulu yang pertama harus cukup-cukup makan, biaya, kebutuhan dasar, PLN, BBM dan sebagainya. Kemudian dia baru menyisihkan menabung dulu. Jika tidak ada tabungan yang cukup, itu kita harus berinvestasi. Nah sekarang kan mulai makin banyak makin meningkatkan penerangannya. Jadi investasi yang pertama itu investasi sekarang apa? Ada deposito. Itu Deposito ya. iya, jadi kita golongin dari pertama waktu, kemudian energi. Kenapa waktu? Orang mau berinvestasi uh, berapa lama dulu? Iya iya. Iya, harus kita cek dulu Mas, finansialnya sehat enggak? Orang ini punya tabungan enggak? Orang ini tercukupi enggak kebutuhannya? Jangan-jangan orang yang belum cukup kebutuhannya, dia berinvestasi ini salah Mas. Harusnya stepnya dari mencukupi kebutuhan dulu, kemudian menabung, lalu berinvestasi. Iya iya. Nah, kayak gitu Mas. Oh iya Mas, kan banyak ya reksadana, terus apalagi deposito. Nah itu biasa kan teman-teman saya juga pengen sih kayak reksadana, deposito, terutama yang investasi-investasi itu. Itu perlu dana gede nggak sih Mas buat kita mau investasi itu? Oh baik, jadi investasi yang sekarang di era digital Mas Hendra. Kita Iya, kalau ngomong investasi sekarang semuanya eranya digital. iya, Ada investasi yang pertama yang mungkin teman-teman tahu atau enggak orang tua zaman dulu itu investasi di logam mulia, iya, emas. logam mulia ya. Nah ini mungkin teman-teman update ya. Eh, Sekarang harga emas di berapa? Jadi sempat bulan Mei saya sempat beli mahar Mas Hendra. Itu 10 gram emas per gramnya masih 820. Saya masih ingat karena waktu itu 820 ya Mas per gramnya ya. ya, saya Kalau belinya sekarang di Shopee. sekarang berapa Mas? Sekarang berapa? Sekarang kurang lebih Mas ya, kurang lebih Ah, antara 1.100.000 sampai 1.200.000 uh, per gram. gila gila Itu untuk logam gila. mulia antam ya Mas ya, Logam bukan mulia antam ya perhiasan. Mas. Benar, itu yang kadarnya 99%, jadi bukan bentuk perhiasan, bentuknya kayak koin Iya. ya Mas. Kalau perhiasan tuh udah campur kuningan ya Mas. Benar, kalau seperti itu bisa dijadikan investasi, tapi ini Mas, kalau kita ngejualnya itu kan pasti ada penurunan karena yang Betul pertama betul. di model perhiasan itu apakah update dengan tahun sekarang. Kalau kita ngomong kayak logam-logam yang dijual kayak antam, kemudian
UBS dan lain sebagainya itu kan bentuknya kayak gitu mas, kayak kotak, kemudian kayak koin. Nah itu Iya, iya. lebih gampang jualnya. Tapi gini mas, ini case-nya unik. Jadi sekarang ini orang-orang yang sudah terlanjur beli emas fisik mas Hendra ya, itu kalau coba Iya, lari ke toko emas, mereka itu hanya menjual, mereka nggak mau beli mas. nggak mau beli ya. Nah, ya inilah kelemahan dari investasi emas. Kalau kalau saya bilang setahu saya ya, jadi case-nya ini kemarin saya beli emas 10 gram, kemudian kurang lebih kalau 820, 8 juta 200, 8 juta 300 waktu misalnya. Nah, sempat ada teman yang mau jual emas, jadi tahu waktu saya itu ada emas ada segini segini. Mereka pun nggak update. Jadi yang tahu itu memang kita masih ya update lihat lihat pergerakan Iya, iya. harga komoditi. Harga komoditi ya. Betul, harganya 1,2, begitu dijual di toko, ya udah sih orang-orang nggak mau. Karena apa? Mereka pun ingin menjual. Mereka kan mindsetnya orang-orang bisnis kan nggak mungkin maksudnya dia jual 8,2 terus kita simpen bentar, kemudian kita lagi, Iya, Ci, aku mau jual kayak gini 1,2, iya, iya. udah untuk 400.000 mas per gramnya. Oh, iya, iya. 400.000 per gramnya. Kalau orang punya 1 kilogram bisa tutup mas Hendra tokonya. Tinggal dikalikan aja ya Mas biasanya. Betul, itu logam mulia. Nah sekarang kan banyak kemudahan orang-orang atau enggak, marketplace sekarang itu kan pada ada namanya nabung emas, bisa Ya, dimulai dari 0, sekian gram betul, tabung. betul. Banyak sih Mas yang sekarang udah mulai memanfaatkan emas ini sebagai investasi ya Mas. Iya benar benar. Terus kalau menurut Mas Kus, investasi itu ada resikonya nggak sih Mas? Kadang kan kalau saya kan sendiri kan pengen investasi itu kan gitu. Karena saya sekarang pun investasi saya belum terlaksana karena saya masih menabung sih Mas. Jadi perlu ada anggaran lagi buat investasi. Nah, menurut Mas Kus nih, buat teman-teman di sini kan pengen investasi itu ada resikonya nggak sih Mas investasi itu? Baik Mas Hendra, pertanyaannya bagus. Investasi ada resiko enggak? Sekarang gini Mas, orang hidup pun ada resikonya. Betul, betul. Ya, ya, Hidup balik ada lagi. resiko. Hidup tuh ada resiko mas, orang pacaran pun ada resikonya. Betul Mas. Jadi semua itu kita ngomong resiko, kita nggak mungkin menghilangkan resiko, tapi berteman dengan resiko. Jadi Berteman dengan kayak resiko ya. berteman akrab dengan resiko kegagalan semuanya ada. Jadi gini, balik lagi instrumen yang dikenalkan ke masyarakat itu apa dulu? Yang ditanyain investasi jenis apa, semuanya punya resiko mas. Cuman Ya, kadar investasi ini resikonya berapa persen, orang itu sanggup nggak menanggung resikonya. Contoh kayak tadi iya, mas, kita ngomong emas, orang iya, kan tahu-taunya ayo kita beli emas sekarang supaya iya betul. nanti 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan harga emasnya Harga emas naik. naik. Nah Betul, pertanyaannya naiknya seberapa kita kan nggak tahu mas. betul, betul. Nah, kalau kita hanya membeli kemudian menyimpan, ada inflasi penurunan nilai mata uang, emas tidak ikut mas. Jadi emas harganya kemungkinan pasti naik, tapi kita nggak tahu persentase kenaikannya. Oh Resikonya di gitu sini ya. kita ngomong resiko ketika kita menjual, siapa yang beli mas Ida? Dengan Oh gitu baik ya. seperti ini. Ini kan waktu singkat, mas belum ada setahun, mas beli 800 per gram, kemudian sekarang 1,2. 1,2. Ya, kalau orang sekarang mas, ya ada mungkin yang beli, tapi kita nggak tahu mas. Jadi kita harus nyari toko yang mau beli emasnya kita dulu. Itu resiko mas. Nah, deposito kalau Mas Hendra tahu itu kan jenis investasi juga yang mungkin tawaran di perbankan. Ya betul Di Mas. sini minim resiko. Jadi resiko itu macam-macam, ada yang moderat kecil, sedang sama yang benar-benar beresiko besar. Balik lagi dengan konsep high risk, high return. Jadi kalau Mas Hendra kepingin dapat profit gede ya siap untuk menanggung resiko. Resiko yang gede juga ya Mas. Betul. Orang Oh gitu. sekarang milih instan Mas Hendra. Kebanyakan orang kepingin invest A misalnya itu dapatnya sekian ratus persen atau sekian puluh persen. Ini logis banyak kita temui di masyarakat. Balik lagi
investasi jenis ini apakah legal yang pertama. Betul, betul. Kemudian apakah jelas perusahaannya berapa lama dulu atau bisnis ini berapa lama dulu. Jangan termakan ini ya Mas, omongan-omongan manis ya Mas. Benar, Biasanya itu. balik lagi Mas. Semua itu ada tercatat kalau ada datanya Mas. Jadi katakanlah Betul. gini, kalau setahu saya deposito kayak perbankan ini kan sekarang mulai gampang ya Mas. Ada yang per 3 bulanan, ada yang per 6 Ya, bulanan, ada per 3 atau bulan, enggak 6 bulan, betul. per 1 tahun yang paling 1 tahun. ada yang 2 tahun dan sebagainya. Nah, mereka pun menjelaskan di awal tentang aturan atau syarat tentang orang yang mau investasi di deposito. Yang pertama, dia harus mendatangani kontrak Mas. Jadi orang deposito 3 bulan, pas naruh uang, itu udah dikasih persentasenya sekian, returnnya sekian, tapi uangnya aman. Aman di sini memang aman kan disimpan di bank. Iya, ya betul. Nah, dalam 3 bulan Mas Hendra nggak boleh narik. Kalaupun narik, iya. Mas Hendra kena penalti. Penaltinya berapa-berapa itu tiap bank memang beda Mas persentasenya. Tapi ini kita ngomongin jangka pendek sampai menengah, deposito lumayan lah. Kalau untuk orang yang nggak punya waktu Mas Hendra, nggak mau nggak punya waktu sama nggak punya energi atau nggak punya tenaga buat ngatur investasi, cocok itu deposito Mas. Deposito ya Mas, cocoknya. Betul. Nah sekarang itu kan lagi marak-maraknya orang dengar reksadana. Apakah Betul Mas. reksadana ini menjanjikan lebih dari itu? Iya. Benar Mas. Jadi reksadana ini boleh saya katakan lebih bagus atau enggak lebih Aman ya Mas. Ketimbang keamanannya macam-macam Mas. Dari reksadana ini enggak kita nggak boleh ngomong aman ya? Itu kan macam-macam. Ada reksadana pasar uang, reksadana campuran, atau reksadana saham. Saham. Nah itu profilingnya beda-beda Mas. Profitnya berapa misal per bulan atau per tahun itu beda-beda. Balik lagi high risk, high return. Orang mau pengen gede mungkin masuk di reksadana saham. Karena di situ dana yang dimasukkan kemudian dikelola untuk dibelikan saham oleh manajer investasi. Katakanlah Falguni. Jadi Falguni itu menunjuk satu atau perusahaan itu manajer investasi untuk mengelola mana yang dibuat acuan untuk ditaruh. Jadi minimal ada penurunan, ada kenaikan kalau reksadana saham Mas. Memang profil yang dikasih lumayan ketimbang reksadana yang paling minim resiko kayak pasar uang Mas ya. Tapi tetap seperti ini orang-orang siap nggak dengan resiko seperti ini? Nggak mungkin orang naruh Mas ya untuk investasi, dia nggak tahu instrumennya apa, mintanya langsung gede, aman. Wah itu Mas saya juga aman. Oke Mas. Berarti memang di perusahaannya Masku sendiri itu sangat banyak platform ataupun penyedia. Kayak saya invest reksadana ada, terus saham ada, saham lokal ada. Jadi memang lengkap ya Mas? Iya. Kalau di Falguni sendiri Mas Hendra, itu kita memang one stop shopping istilahnya. One stop solution. Jadi orang itu ketika dia punya tabungan atau dana lebih itu kan kadang-kadang bingung Mas mau diapain. Iya betul. Ya orang-orang dulu mungkin sudah punya sawah, punya tanah. Balik lagi apakah kalau kita ngomong fisik Mas Hendra itu fisik, ya. Berkaitan dengan kepemilikan. Jadi faktornya banyak. Pasti ada namanya penurunan dan penaikan nilai investasi tersebut. Tidak bisa terkontrol Mas. Jadi Mas Hendra nggak bisa kontrol hanya tanah ini berapa, NJOP-nya naik berapa. Kalau kita ngomong reksadana, kemudian ada deposito, kemudian ada komoditi, itu kita bisa melihat Mas pergerakan harga yang pertama, terus kemudian pergerakan keuntungan ataupun kerugian hari ini. Jadi kita ngomong kayak dagang Mas, ya ada mungkin case-case-nya orang dagang itu yang laku habis ada Mas. Mungkin ada beberapa hari yang dia malah merugikan buang. Iya, apalagi musim-musim kemarin ya Mas, musim-musim pandemi kemarin ya, banyak sekali ya yang gulung tikar juga banyak, PHK juga banyak ya Mas. Iya Mas Indra. Iya. Oke,
tadi Masku sudah, saya sebenarnya pengen bertanya jenis investasi, cuma tadi udah dibahas ya, sambil jalan memang sudah bahas. Terus memang kan ini kan teman-teman saya kan masih muda ya Mas, milenial banget gitu. Itu ada nggak sih Mas saran dari Mas Kus, cocoknya apa nih gitu? Maksudnya kan ada deposito, reksadana, terus ada investasi saham dan lain sebagainya, kan banyak ya. Nah, untuk yang kaum-kaum saya nih, terutama teman-teman saya itu kan belum sampai punya rumah, belum sampai punya mobil dan lain sebagainya, tapi pengen investasi. Menurut Mas yang cocok itu apa? Baik, investasi yang paling cocok ini versi saya Mas Hendra. Jadi Oke, investasi ya. yang menurut saya cocok itu investasi pengalaman. Pengalaman di sini bisa saya sebutin, orang kalau milenial itu kan Hmm, orang-orang atau kaum kaum yang memang suka mencoba sesuatu yang baru. Tapi sayangnya betul, kebanyakan dari kita kaum kaum milenial itu kan suka yang instan Mas. Jadi pengen yang cepat betul, betul. jadi, pengen cepat Yang kaya. cepet, Kalau teman-teman dapat duit lihatku banyak. kan banyak. Iya Mas, kalau kelihatan kayak sekarang gini, kalau Mas Hendra ataupun saya ngelihat konten-konten YouTube Mas ya, kita melenceng dikit Mas ya. Iya, konten Konten-konten YouTube YouTube boleh, yang boleh. sekarang itu kan banyak orang yang banting setir ke YouTuber Mas, dengan Hmm. harapan Kenapa itu ya Mas? mereka. Nah ini kan mindset orang kan beda-beda Mas. Orang di Hmm. YouTube itu pingin dapat sesuatu apresiasi kayak financial freedom dan sebagainya. Kalau Mas Mas Hendra ngelihat kayak seperti Atta Halilintar, kemudian ada Reza Arab dan Scamnya udah banyak ya sebagainya. Mas. Saya kan itu kan memang income dari YouTube ini kan lumayan gede. Betul. Nah, dibalik lagi masalah investasi. Investasi ini kan macamnya banyak Mas Hendra. Nah, kebanyakan dari kita itu yang setahu setahu saya Mas Hendra, orang investasi itu di apa usia milenial ini kadang orang malas belajar investasi. Padahal investasi ini di luar sana, di negara-negara maju dan berkembang, itu mereka pekerjaan utamanya biasa Mas, tapi cuma investasinya yang berjalan lancar. Oh, Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya investasi yang apa yang cocok, balik lagi kita punya instrumen investasi, nggak harus join, minimal mempelajari. Jadi di sini saya tekankan nggak harus langsung masuk ke A, harus masuk ke B, semuanya harus dipelajari Mas Hendra. Dipelajari yang pertama caranya seperti apa investasi, kemudian yang kedua returnnya apa yang didapat. Terus returnnya ya. ya, jadi nggak bisa dipukul rata Mas Hendra. Ini harus, ini baik, enggak. Jadi kita lihat dulu profiling keuangannya seperti apa, kemudian yang cocok yang gimana. Nah, saya kan kebetulan Mas Hendra, memang di Valburi ini kita banyak instrumen investasi, diantaranya Tas tadi ya. saya sebutin, saham, kemudian ada reksadana. Reksadana pun macamnya banyak. Saham pun yang kita jual itu banyak Mas Hendra, saham-saham lokal. Kemudian yang terakhir ada forex. Kalau teman-teman tahu, forex exchange ini kita jual mata uang. Kalau teman-teman ngelihat nih money changer di mana-mana itu kan versi fisiknya. Versi Nah, fisik ya. kita versi online-nya, kita bisa Digitalnya ya Mas. ngelihat, iya bisa ngelihat update harga. Mungkin yang dilihat yang di belakang saya ini Mas Hendra. Oh ya. Nah, ini harga harga hijau merah ini artinya gini Mas, pergerakan harga entah mata uang, entah kita ngomong Pergerakan harga. emas, komoditi, itu pergerakannya nggak selambat yang fisik. Mungkin negatif tentang trading. Benar, mereka memang bilang, oh trading gini, banyak temen. Jadi gini, mindset orang trading itu jangan disamain kayak gambling Mas. Orang trading ini tujuannya apa? Tujuannya investasi, tujuannya untuk jual beli, atau tujuan yang ketiga mereka hanya untuk menarik, atau kayak kayak ini Mas Hendra, kayak untuk beli kemudian dijual berapa bulan lagi. Jadi enaknya di trading ini
kita ngomong plus minusnya Mas Hendra ya. Ya, Kenali dulu jenis investasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, teman-teman harus belajar minimal yang dipelajari ini harus nggak tahunan. Dan itu free Mas Hendra. Sering ngadain yang namanya seperti ini Mas Hendra, live IG, kemudian webinar, kemudian Zoom. Kita bagi e-book secara gratis itu ada. Ataupun teman-teman yang mungkin tertarik dengan apa sih trading itu, boleh langsung nanti mungkin dibantu sama Mas Hendra untuk kita buatin sesi Q&A tentang apa itu tentang trading dan reksadana. Jadi kita lepas dari menabung ya teman-teman. Kalau nabung semuanya pasti tahu lah. Orang nabung itu kan paling gampang, cuman susah